ini sesuatu yang terus terang pelan-pelan masuk ke bawah. Dan biasanya di NU itu yang akan menang adalah yang didukung oleh mayoritas ulama. Dan nanti boleh dilihat dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat para sahabat semuanya. Kita dapat berita dari TV One bagaimana tanggapan Sekjen PBNU Gus Saifullah Yusuf terhadap diksi yang berkembang, terutama diksi orang NU yang tidak memilih Amin itu konslet. Tapi sebelumnya mari kita lihat pendapat dari pengamat politik Adi Prayitno. Oh, korslet itu bahasa Indonesia. Orang Madura menyebutnya konslet. Jadi konslet itu adalah dua aliran listrik yang saling bertemu tapi bikin padam lampu. Iya. Itu konslet. Jepret dia langsung. Ya, jepret atau apalah judulnya. Tapi itu orang Madura menyebutnya. Nah, saya ingin membaca konteks soal Nahdlin yang dianggap korslet kalau tidak mendukung Amin. Kalau saya mendengar statement-statement pernyataannya dari Pak Jazilul Fawait di berbagai kesempatan, ini sederhana. Masa sih orang NU itu tidak memilih capres dan cawapres yang dinilai punya DNA, punya darah biru, dan portofolio Nahdlatul Ulama. Dan begitu jalan ceritanya. Nah, yang dinilai punya portofolio Nahdlatul Ulama, versinya Gus Jazilul itu salah satunya Amin. Kenapa Amin? Ya kita tahu Muhaimin itu adalah tradisi politiknya NU, Nahdlin, Ketua Umum PKB, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi wajar kelam itu sebenarnya. Yang menjadi tidak wajar itu, kalau orang yang tidak mendukung Amin dikatain korslet, itu yang agak rumit. Biarkan saja sebenarnya, karena memang sejak awal fragmentasi pemilih NU itu memang terdistribusi ke banyak calon. Kalau mau jujur sebenarnya, Nahdlin juga pasti ada yang mendukung nomor 2 dan pastinya juga ada yang mendukung nomor 3. Ada juga yang punya darah biru soal Nahdlatul Ulama, ada Mahfud MD di situ. Pernyataan itu justru kritikan terbuka ini bikin suaranya Amin semakin turun di Nahdlin. Nah, itu relatif ya, mungkin butuh data-data yang perlu diungkap. Yang ingin saya katakan adalah, pernyataan Nahdlin korslet karena tidak dukung Amin, itu kan sebenarnya ingin mengatakan orang NU harus pilih pemimpin atau calon presiden dan wakil presiden yang memang punya DNA Nahdlatul Ulama. Kenapa sih harus dekat-dekat dengan nomor 2? Di situ nggak kelihatan Nahdlatul Ulama. Iya betul, kan itu yang disebut oleh Gus Jazilul. Bahkan secara eksplisit, kalau tidak keliru, Gus Jazilul juga ngomong di TV One. Dia ngomong misalnya Prabowo dan Gibran nggak ada tradisi NU-nya, nggak bisa. Mas Huda tadi menegaskan betul. Juga. Misalnya dibilang tidak bisa Fatihah ataupun dan seterusnya. Itu menurut saya memang cukup serius pernyataan ini. Sepertinya ada bentuk ketersinggungan. Kenapa orang NU itu tidak memilih orang calon presiden dan wakil presiden yang terafiliasi, yang ke-NU-annya itu 24 karat. Tapi kan itu dibantah. Kenapa? Karena semua orang bisa mengaku NU, Mas Fadil. NU itu fleksibel, NU itu cair, dan tidak bisa dikapling hanya untuk urusan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Mas Fadil, Mbak Rati juga kapanpun bisa ngomong NU. Itu yang saya sebutkan, orang NU tidak bisa disimplifikasi hanya lari kepada salah satu calon. Oleh karena itu yang ingin saya katakan adalah, kalaupun toh ingin mengkritik misalnya yang disebut oleh Bang Saiful Huda, ada perilaku politik kawan-kawan oknum di struktur PBNU, tidak mendukung Amin, tidak mendukung Mahfud MD, tapi lebih condong ke nomor 2, tapi jangan ditudung korslet. Korslet itu apa? Sesat pikir. Ini tidak ihdinas siratal mustaqim. Ini belok-belok, ini nyerong-nyerong. Juga tadi kata Mas Adi apa? Kalau bertemu langsung bisa padam. Kan itu yang sebenarnya ingin dikatakan. Itulah yang kemudian saya sebutkan. Kalau kita membaca argumentasi dan perilaku politik Nahdlin itu banyak kok. Kan banyak pemilih-pemilih NU itu memilih pemimpin bukan karena dia misalnya berlatar belakang NU, bukan karena dia tradisi politiknya NU. Ada juga misalnya faktor kepemimpinan. Dia non-NU, tapi dinilai punya faktor kepemimpinan yang sesuai dengan selera NU, dipilih. Dan sudah biasa di pemilu-pemilu sebelumnya begitu ya. Betul, kan banyak juga orang NU itu pilih Prabowo. Di 2014 orang NU banyak pilih Prabowo, 2019 juga banyak pilih Prabowo. Mungkin yang diributkan itu istilah korslet. Ini kan nadanya pejoratif. Nah, apakah benar tadi pernyataan Gus Ipul, kalau terus-menerus menyuarakan hal-hal atau diksi-diksi seperti ini, justru semakin menjauhkan dari rumah besar Nahdlatul Ulama? Mungkin iya dan mungkin tidak. Tapi saya ingin membaca konteks yang kedua. Kalau mau jujur sebenarnya,
hubungan politik antara kawan-kawan PKB dan kawan-kawan PBNU sekarang kan tak harmonis, Pak. Jadi iman politiknya udah nggak sejalan. Dan itu memang kelihatan betul. Kalau kemudian kita melihat 2014, 2019, PKB ya NU, NU ya PKB, dan itu tidak bisa dibantah. Karena secara struktural memang begitu banyak juga pengurus-pengurus NU yang jadi pengurus PKB. Per hari ini itu agak sulit untuk dipertemukan. Jadi kalau ada perang pendapat, tawuran opini, beda sikap politik antara PKB yang dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama dengan kawan-kawan di struktur PBNU, itu adalah hal alamiah. Kan itu aja sih sebenarnya. Nggak perlu pakai istilah-istilah yang sebenarnya membuat suasana kebatinan di kalangan NU, di kalangan kita itu kemendiaran. Kan itu saja sih konteksnya. Jadi kalau saya boleh terjemahkan istilah korslet yang disampaikan oleh Gus Jazilul, NU kalau nggak pilih amin, udahlah. Itu miring-miring, ini nggak benar gitu, tersesat, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Mas Huda, komentar Anda Mas Huda? Mas Huda senyum-senyum loh. Ya, sekali lagi saya belum tanya ke Jazil ya, kenapa dia menggunakan diksi konslet itu. Anda belum Saya tanya, kira tapi itu Anda sudah karena menjelaskan loh. tadinya Mas Jazil. Panjang kali lebar loh tadi. Enggak. Ya, konteksnya tadi saya sampaikan, jadi saya kira bukan kepada Nadine, jadi adresnya saya kira kepada fenomena terakhir yang tadi saya sampaikan, menyangkut soal suasana yang terjadi di dalam tubuh struktur NU, kira-kira gitu. Jadi kalau itu sudah menjadi diskusi, diksinya saja yang saya kira Mas Jazil mengambil diksi konsep itu. Nah, yang kedua saya ingin merespon Gus Ipul ya, menyangkut soal kenapa PKB kok selalu mengambil semacam jarak ya. Sebenarnya dimulai dari Gus Yahya sendiri sebagai ketua umum PBNU, ketika beliau terpilih menjadi ketua umum PBNU, langsung menyampaikan bahwa kita nggak ada kaitan dengan PKB, NU berdiri tegak di semua ini, di semua mengalumi semua pihak dan seterusnya. Jadi respon Gus Imin sebenarnya bukan dalam rangka sejak dari awal, tapi hanya merespon apa yang disampaikan oleh Gus Yahya, yang kira-kira semangatnya mendowngrade keberadaan PKB gitu. Nah, tadinya kami sangat memahami bahwa oke, PBNU boleh mengambil sikap apapun dan itu tergantung kepemimpinan yang baru di bawah Gus Yahya gitu. Tapi jangan lalu ingin merangkul semuanya tapi menjadikan PKB sebagai sangsat tinju gitu, kira-kira begitu. Nah, itu kira-kira Iya, Gus, gitu. yang kita ingin sekedar merespon gitu. Dan itu bisa ditanya Pak Gus Ipul bahwa statement dari Gus Ipul hanya merespon apa yang disampaikan oleh Gus Yahya. Gus Ipul silakan tanggapi. Ditanya sama Mas Huda tuh. Jadi ya sebenarnya kan masalahnya itu adalah mungkin banyak langkah-langkah PBNU yang tidak sesuai dengan maunya teman-teman PKB, itu aja. Dan yang penting lagi sebenarnya ya, Gus Yahya sendiri itu juga PKB gitu. Sudah sering beliau menyatakan ya saya ini PKB. Tapi memang dari awal ada semangat dari PKB untuk menjaga jarak, untuk membuat front gitu, dan bahkan terakhir isunya mau membuat MLB. MLB, iya. Ini pernah digulirkan oleh Gus Salam, mantan Wakil Ketua Tanfidiyah TW Jawa Timur. Lalu apakah benar alasan ini yang kemudian NU menjaga jarak dengan PKB? Tapi memang dari awal ada semangat dari PKB untuk menjaga jarak, untuk membuat front gitu, dan bahkan terakhir isunya mau membuat MLB untuk NU gitu, yang semakin lama semakin jauh. Padahal PKB punya hajat besar untuk memenangkan calonnya gitu. Tapi kenapa? Oh, saya baru paham sekarang, ternyata alamatnya ini dialamatkan ke struktur PBNU. Dan kalau struktur itu kira-kira dianggap tidak punya pengaruh ke bawah. Nah, ini yang menurut saya kekeliruan besar. Menurut saya, kalau memang mau memenangkan calonnya. Kemudian yang kedua, ya tadi udah disampaikan juga dari bahwa kita ini macam-macam, berbeda pilihan, itu suatu hal yang biasa gitu. Tapi kenapa harus dipaksakan? Dan ini adalah pilpres. Karena pilpres, mari kita lihat presidennya dulu. Dari pasangan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kalau dari tiga-tiganya ini kira-kira dalam sejarahnya yang paling dekat dengan para ulama, para kiai seperti apa? Belum kita bicara wakilnya gitu. Presidennya dulu didiskusikan
Setelah itu wakilnya baru kita diskusikan. Bagaimana yang dimaksud dengan merasa paling NU dan lain sebagainya. Ini harus dikupas, tidak boleh hanya sekedar cuma kemudian membuat isu yang sana NU, kami bukan NU, yang dukung sana berarti sudah ideologi NU-nya diragukan dan seterusnya. Ini sesuatu yang terus terang pelan-pelan masuk ke bawah. Dan biasanya di NU itu yang akan menang adalah yang didukung oleh mayoritas ulama. Dan nanti boleh dilihat dalam perjalanan. Saya alhamdulillah bisa menyaksikan proses-proses politik di PBNU sejak zaman Gus Dur sampai sekarang. Nah, jadi sekali lagi Mas Saiful Huda, jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan keprihatinan saya gitu, penyesalan saya bahwa akhirnya banyak sekali pernyataan PKB yang membuat jarak makin jauh dengan PBNU. Baik. Para sahabat, demikianlah. Semoga mudah-mudahan ini semua ada hikmahnya, ada pelajarannya buat kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.